Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Berbekal senjata tajam, dua kelompok ormas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat bentrokan. Bentrokan antar dua kelompok ormas terjadi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Rabu siang pemirsa. Akibat saling serang menggunakan senjata, dua orang mengalami luka-luka. Diduga keributan ini dipicu soal tanah garapan. Satu mobil dan satu motor milik salah satu ormas rusak parah setelah menjadi sasaran amuk massa. 8 jam setelah bentrokan, aparat TNI dan Polri berhasil memediasi kedua belah ormas yang bertikai. Salah satu pihak ormas mengaku sampai saat ini, ya karena kami masih dalam proses pendalaman, ada dua orang yang menjadi korban luka berat maupun luka ringan. Penyebab bentroknya sendiri masih kita dalami, ya, tapi informasi awal adalah masalah tanah. Pemirsa, warga Desa Limbong dan Sabarimba, Kecamatan Barubun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, nekat menyeberangi Sungai Barumun dengan bergelantungan di jembatan gantung yang rusak parah. Warga nekat pemirsa karena jembatan tersebut ini merupakan akses terdekat untuk beraktivitas setiap hari. Banjir yang terjadi di Sungai Barumun baru-baru ini mengakibatkan jembatan gantung Sabarimba rusak parah. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Desa Limbong dengan Desa Sabarimba. Untuk beraktivitas keluar masuk desa ataupun pergi ke kebun, warga nekat mempertaruhkan nyawanya dengan bergelantungan di tali jembatan yang telah hancur. Sebagian lagi lebih memilih menyeberangi Sungai Barumun yang arusnya cukup deras. Masito Hasibuan, warga Sabarimba mengaku walaupun ada rasa takut, namun dia nekat menyeberangi sungai karena itu merupakan akses terdekat untuk ke sawah miliknya. Sawahnya di mana? Nyebrang Barumun. Ya, harus nyebrang sungai, Bu, ya? Iya, nyebrang sungai. Hal serupa disampaikan Muharram Hasibuan, dia setiap hari pergi ke kebun dengan bergelantungan di jembatan yang telah rusak. Ya, ini usaha apa sawit. Nah, Iya. Ini mau kemana jadinya? mau pulang. Jadi ke mana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini, Bang, ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini, Bang? Udah ada 1 minggu ini. Warga berharap agar pemerintah daerah bisa segera memperbaiki jembatan gantung Sabarimba yang merupakan satu-satunya akses keluar masuk desa. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta ditetapkan jadi tersangka. Dari 5 pelaku pemirsa, 4 diantaranya positif narkoba. Dalam olah polisi masih menangkap 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 Satpol PP di depan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta dijadikan lokasi tempat kejadian perkara. Menggunakan baju tahanan, keduanya hanya bisa bertubuh malu usai ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Kemudian korban melaporkan ke Polsek Menteng, dan saat itu juga tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Menteng juga Polsek Tanah Abang melakukan penyelidikan dan telah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka sebagaimana yang viral di media sosial. Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Satreskrim Polres Blitar Kota, Jawa Timur karena membunuh majikannya. Ya, ini karena pelaku kesal karena digaji tidak sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan sholat Jumat oleh korban.
Satreskrim Polres Blitar Kota akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang majikan di tempat penampungan anjing. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati dipicu karena gaji yang diberikan tidak sesuai dengan iklan lowongan kerja yang dipasang korban. Pelaku juga sakit hati tak diizinkan keluar rumah untuk menunaikan salat Jumat. Usai membunuh sang majikan dan rekan kerjanya, pelaku kemudian membawa kabur sejumlah ponsel. Pelaku juga berusaha menghilangkan jejak dengan mengambil DVR CCTV yang terpasang di rumah. Pada hari Jumat itu pelaku izin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun dilarang, tidak diberikan izin oleh korban. Ini demikian. Kini pelaku terancam dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yang merupakan pegawai BNN. Akhirnya pemirsa, polisi menetapkan oknum pegawai BNN tersebut sebagai tersangka. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan suaminya yang merupakan sebagai pegawai BNN terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan oknum pegawai tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah penyidik unit perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup serta keterangan dari pihak dokter forensik. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan oknum pegawai BNN ini terekam kamera CCTV dan viral usai diunggah di media sosial. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, buku nikah dan flashdisk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Selain itu, BNN RI juga menyerahkan seluruh proses hukum terhadap Polres Metro Bekasi Kota yang sudah menetapkan AF sebagai tersangka hingga nantinya kasus bergulir di pengadilan. BNN sangat menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Resort Bekasi Kota, dan kita tidak mencampuri karena ini adalah tugas dan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik, dan kita sangat menghormati. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun dijerat ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, rayakan pergantian tahun 2024. Sebuah mall di Jakarta Barat menggelar acara bertajuk One and One Post New Year Celebration. Ya, perayaan ini dimeriahkan dengan pertunjukan ribuan kembang api dan konser musik DJ. Mall Central Park Jakarta turut memeriahkan hari pertama di tahun 2024 dengan rangkaian hiburan yang memukau. Perayaan bertajuk One and One Post Year Celebration diawali dengan pertunjukan lighting beragam warna serta lampu warna-warni yang dirangkai di pohon Natal raksasa setinggi 33 meter. Para pengunjung pun dibuat terkesima dengan peluncuran 5.500 kembang api pada perayaan kali ini. Acara pun ditutup dengan penampilan DJ Wingky Wiryawan yang tampil energik. Seru banget Kak, iya seru banget, asik. Ada fireworks, ada penampilan DJ-nya juga. Banget, kembang apinya, DJ-nya. Harapannya semoga jauh lebih baik aja sih Kak. Ya sama, pribadi yang lebih baik aja. Mall Central Park juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung. Salah satu signature event kita yang sudah ada bertahun-tahun yang memang ditunggu-tunggu banget sama customer, yaitu perayaan Post New Year Celebration tiap tanggal 1 dengan fireworks kita yang sudah sangat terkenal. Central Park Daniel Soho
selalu ingat untuk selalu berbelanja di sini, untuk spend time waktu sama keluarga dan teman-teman di sini, untuk menjadi sebagai Center Park dan Neong Soho sebagai destinasi pilihan untuk Jakarta dan sekitarnya. Dengan acara ini diharapkan Central Park menjadi pilihan masyarakat sebagai tujuan one-stop shopping. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.